Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah ya, kita masih bisa dipertemukan nih walau hanya lewat layar kaca seperti ini. Sebelum kita memulai kelas hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jangan lupa ya daftar hadir yang sudah saya share di grup diisi. Nah, nanti saya akan ngecek apakah sama daftar hadir yang diisi dengan yang join hari ini. Nah, kemarin ingat kan kita belajar apa? Nah, minggu lalu kita itu belajar tentang apa itu cerpen dan ciri-ciri cerpen. Nah, hari ini kita akan belajar unsur intrinsik cerpen. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian atau siswa peserta didik ini diharapkan mampu memproduksi cerita pendek secara tertulis dengan memperhatikan unsur-unsur intrinsik cerpennya. Nah, sebelum kita masuk ke unsur intrinsik cerpen, ingat nggak apa sih cerpen? Apa sih ciri-ciri cerpen? Karena kalau nggak ingat, kita nggak bisa paham nih ya gimana, apa sih unsur intrinsik itu gimana dan apa. Ayo, ada ingat nggak? Betul. Nih, cerpen itu cerita pendek, mengisahkan sepenggal kehidupan tokoh. Jadi nggak full gitu, nggak dari dia hidup sampai dia selesai hidupnya nggak diceritain, cuma sepenggal aja, secuil cerita, secuil peristiwa tentang kehidupan si tokoh tersebut yang membentuk satu kesatuan cerita. Nah, ciri-cirinya 10.000 kata, tokohannya sangat sederhana, alurnya lurus, habis dibaca sekali duduk. Nah, langsung ya kita masuk ke unsur intrinsik cerpen. Unsur intrinsik, apa sih intrinsik? Di dalam ya, unsur-unsur yang ada dalam cerpen yang membangun cerpen itu sendiri. Di dalam unsur intrinsik cerpen ada tema, tokoh, dan penokohan, alur atau plot, latar dan setting, sudut pandang, tokoh, dan yang terakhir amanat. Ini sih ada 6. Sebelum kita ngejelasin yang lain-lainnya nih, apa sih tema? Betul, tema itu gambaran umum. Gambaran umum dari suatu cerita. Kalau tokoh dan penokohan, sama nggak tokoh sama penokohan sama nggak sih? Beda. Nanti kita lanjut ya. Alur atau plot? Alur. Alur dari cerita itu gimana sih jalannya? Latar atau setting? Tempat. Oke. Sudut pandang. Masih bingung sudut pandang? Langsung aja kita masuk. Ya, tema. Bener banget tadi yang jawab gagasan umum, gambaran umum. Nah ini, jadi tema ini adalah pondasi dari si cerita itu. Kayak ibarat pondasi bangunan, si tema ini pondasi dari ceritanya. Kalau nggak ada tema ini, si cerpen ini nggak akan bisa terbangun. Nggak ada alurnya, nggak ada si penokohan. Kalau nggak ada tema ini, nggak ada semuanya, nggak jadi cerita. Gitu. Nah, coba dari gambar yang ada di sini, kira-kira ini temanya apa ya? Iya, temanya tentang keluarga, kasih sayang keluarga. Kan ada ibu, ada bapak, ada anak yang lagi meluk bapaknya gitu, kasih sayang. Terus tokoh dan penokohan. Tokoh itu pemerannya, tokoh itu pelakunya. Kalau penokohan itu wataknya, watak yang ada dalam si tokoh tersebut. Nah, sifat tokoh itu pada dasarnya ada 2. Ada sifat lahir sama sifat batin. Kalau sifat lahir itu bentuk atau rupa yang
kelihatan, biasanya terbentuk dari lingkungan. Kalau sifat Gaskin, yaitu watak atau karakter yang udah terbentuk sejak kecil, biasanya keturunan. Kalau ibunya kalau ibunya dia panikan, nah anaknya juga panikan gitu. Nah, ini yang sering kita tahu nih, yang paling sering kita dengar, penokohan berdasarkan perannya. Coba yang paling kalian sering dengar kalau orang jahat disebutnya apa? Iya, antagonis. Ada antagonis, ada protagonis. Antagonis sama protagonis nih, ini ya, lawan-lawanan. Antagonis yang jahat, protagonis yang baik. Nah, ini pasti kalian jarang dengar nih, tritagonis. Tritagonis itu seseorang atau tokoh yang sifatnya perannya itu ada di tengah-tengah. Dia tidak memihak ke yang antagonis, tidak juga memihak yang protagonis. Jadi dia netral. Terus detragonis. Detragonis ini dia mendukung mendukung si protagonis. Dia sering nggak kelihatan, tapi perannya penting. Selanjutnya ada foil. Foil ini yang mendukung si antagonis gitu. Alur. Nah, alur seperti ini. Ada perkenalan, muncul konflik, peningkatan konflik, klimaks, ada penurunan konflik sampai akhirnya penyelesaian. Kalau berdasarkan sifatnya ada alur maju. Alur maju ya dari hari ini sampai besok. Alur mundur, ceritanya dari besok inget-inget tuh sampai hari ini. Dari hari ini inget-inget tuh yang kemarin, maksudnya kalau alur campuran ya dia campur, inget-inget yang kemarin, datang lagi ke hari ini terus ceritain ke besoknya gitu ya. Sudut pandang tadi yang bahas pada bingung ya, ada sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang ketiga, sama orang campuran. Orang pertama itu biasanya ya aku berjalan-jalan berkeliling kota, itu sudut pandang orang pertama. Kalau sudut pandang orang ketiga, dia pakai nyebutin nama atau iya. Oke, sudut pandang campuran, dimana pengarangnya ini membaurkan antara pendapat pengarang dan tokoh-tokohnya. Jadi pembaca mendapat gambaran mengenai tokoh dan kejadian yang diceritakan. Nah, latar atau setting. Nah, lihat di gambar yang sebelahnya deh. Itu kira-kira latarnya di mana ya? Di hutan. Settingnya, ruang cerita, suasananya sejuk gitu berarti. Nah, latar atau setting itu diceritain semuanya, waktunya, suasana, ruang ceritanya, tempatnya. Nggak cuma tempat doang ya, jadi latar atau setting itu. Terus amanat. Amanat ini pesan yang disampaikan oleh si pengarang. Pengarang nggak akan nulis cerita tanpa meninggalkan pesan. Jadi kalau kalian lagi iseng nih baca-baca cerita, kalian harus bisa ngambil apa sih yang dimaksud sama si pengarang, kenapa sih pengarang tuh nulis ini, pasti ada amanat yang ditinggalkannya. Selanjutnya, udah selesai kita ngejelasin tentang unsur intrinsik. Cerpen ada 6. Tadi ada tema, tokoh dan penokohan, alur, latar, amanat, sama apa ya satu lagi. Ya, betul. Nah, sekarang latihan. Saya udah ngasih ini kan, udah ngasih cerita tuh judulnya Diet Berakhir Jeruji. Serem ya, lagi diet berakhir jeruji. Nah, itu dibaca, terus kalau udah latihan pakai soal yang ini. Yuk, kerjain yuk. Nanti kalau misalnya udah dibaca baik-baik, dianalisis uh, sesuai yang tadi, sesuai unsur-unsur yang tadi, ingat kan ada 6. Terus kalau udah dapet nih semuanya, udah dapet temanya apa, tokohnya siapa, penokohannya gimana, latarnya gimana,
settingnya di mana, alurnya di mana tuh. Ya udah, kalian buat main mapping. Tahu main mapping kan? Ya, yang jadinya ceritanya di tengah. Dia berakhir jeruji, nanti di pinggir-pinggirnya ada temanya apa, tokohnya siapa gitu. Jadi bercabang-cabang seperti itu ya. Oke. Hmm, oke. Alhamdulillahirobbilalamin, sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian ingat-ingat terus ya pembelajaran hari ini biar kita gampang ingat-ingat masuk ke materi-materi selanjutnya tuh gampang. Semoga kalian juga paham sama apa yang sudah dijelaskan oleh saya. Terus semoga apa yang saya jelaskan ini menarik juga ya untuk kalian dan kalian bakal ingat terus. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Kalau sudah, nanti kirim ya, boleh di grup, boleh di uh, chat saya secara pribadi. Nanti saya cek. Kalau nggak ngerjain, yang dapat nilai. Sekarang kita tutup uh, pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita tiga kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.